Ayat hari ini adalah 2 Samuel 20, ayat 14-26. Mari kita baca bersama. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka, dan semua orang diri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab, lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, engkaukah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan, apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara, Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Amin. Ketika merenungkan firman hari ini, saya kembali merenungkan tentang hikmat ini. Saat memikirkan hikmat, saya merasa bahwa zaman yang sedang kita hidupi ini sungguh merupakan zaman yang membutuhkan orang-orang yang berhikmat. Mengapa demikian? Karena zaman yang kita hidupi sekarang adalah zaman yang penuh dengan pengetahuan. Melalui internet, AI, dan berbagai media, kita hidup di tengah lautan pengetahuan yang begitu luas. Namun, sekalipun pengetahuan melimpah seperti ini, kita justru sering merasakan bahwa zaman ini justru kering dalam hal hikmat. Dalam hidup sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki banyak pengetahuan dan tahu banyak hal. Tetapi kita sulit bertemu dengan orang yang sungguh dapat kita rasakan sebagai orang berhikmat, orang yang memiliki hikmat yang diberikan Allah. Menurut Kamus Bahasa Korea, hikmat didefinisikan sebagai kemampuan mental untuk cepat memahami prinsip suatu hal dan menanganinya dengan tepat. Namun bagi kita orang Kristen, hikmat sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada itu. Jika kita mendefinisikan hikmat melalui Alkitab, hikmat dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk membedakan jalan yang baik di dalam Allah dan menjalani hidup yang baik di dalam Allah. Pada titik ini, kita melihat seorang perempuan yang hari ini disebut sebagai orang bijaksana. Seperti yang kita renungkan melalui firman kemarin, Kerajaan Daud saat itu kembali berada dalam perpecahan dan kekacauan. Pemberontakan Absalom belum benar-benar dibereskan. Tetapi seseorang bernama Seba kembali mengobarkan pemberontakan. Raja Daud berusaha menyelesaikan krisis ini secepat mungkin. Karena itu, ia mengumpulkan para panglima dan pasukan, lalu segera mengejar Seba. Namun Seba tidak berhasil membentuk pasukan besar seperti yang ia rencanakan. Ia membawa sejumlah kecil orang yang mengikutinya, lalu melarikan diri ke sebuah kota di bagian utara Israel yang disebut Abel. Kota Abel terletak kira-kira 50 km ke utara dari Danau Galilea. Panglima pasukan Daud yang sedang mengejar Seba adalah Yoab. Yoab dapat disebut sebagai ahli perang yang telah melewati banyak peperangan. Karena itu, setelah ia mengetahui bahwa Seba berada di kota Abel, ia segera memakai pasukannya untuk mengepung kota itu supaya Seba tidak dapat melarikan diri. Ia juga menimbun tanah setinggi tembok kota untuk merobohkan kota itu. Jika itu terjadi, para prajurit akan dapat menyerbu masuk ke kota Abel sekaligus. Mulai saat itu, tidak akan ada lagi perbedaan antara tentara Seba dan penduduk Abel. Sejak para prajurit masuk untuk merebut kota itu, yang tersisa hanyalah pemusnahan.
Semua orang akan dibantai dengan kejam. Dari sudut pandang penduduk Abel, keadaan mereka benar-benar seperti pelita yang hampir padam di tengah angin. Namun pada saat itu, seorang perempuan keluar dari kota dan berusaha menemui Yoab. Mari kita membaca ayat 19 bersama-sama. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu. Dengar! Dengar! Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau. Firman hari ini dengan jelas mengatakan bahwa perempuan itu adalah perempuan yang bijaksana, seorang yang berhikmat. Lalu ia bertemu dengan Yoab, dan mulai meyakinkan Yoab dengan perkataannya. Ia menyampaikan 3 alasan kepada Yoab mengapa Abel tidak boleh diserang. Mari kita membaca ayat 16 dan 19 bersama-sama. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan, apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Pertama, perempuan itu berbicara tentang sejarah dan tradisi Abel. Sejak dahulu Abel adalah kota yang terkenal karena hikmatnya, sampai-sampai ada peribahasa di Israel bahwa jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, orang harus pergi dan bertanya ke Abel. Jadi ia sedang berkata, kota ini memiliki tradisi yang indah. Kota ini seperti ibu bagi Israel. Bagaimana mungkin engkau hendak menghancurkan kota ini dalam sekejap? Kedua, perempuan itu berkata bahwa di kota ini ada banyak orang seperti dirinya. Orang-orang yang hidup dengan damai, setia, dan tulus. Karena kedatangan Seba yang tiba-tiba ini, tidak benar jika banyak rakyat yang tidak bersalah harus mati tanpa alasan. Ketiga, perempuan itu memakai ungkapan milik pusaka Tuhan. Dengan memakai ungkapan ini, ia menegaskan bahwa tanah ini adalah warisan yang diberikan oleh Tuhan Allah, bahwa tanah ini adalah milik Tuhan. Karena itu, manusia tidak boleh memperlakukan tanah milik Allah dengan sembarangan menurut rencana dan pikiran mereka yang pendek. Dengan kata lain, perempuan ini membuat Yoab mengingat Allah. Ia menolong Yoab untuk menempatkan Allah sebagai ukuran dan memikirkan kembali keputusannya. Karena perkataan perempuan yang bijaksana ini, Yoab yang hendak merobohkan kota itu menghentikan keputusannya dalam seketika. Dan persoalan itu diselesaikan dengan hanya Seba, sang pemberontak, yang menerima penghakiman. Melalui hikmat satu orang, nyawa begitu banyak orang diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman hari ini, kita melihat betapa pentingnya satu orang yang berhikmat. Kita melihat betapa besar manfaat yang dapat diberikan oleh satu orang yang berhikmat bagi kehidupan banyak orang. Kita juga melihat betapa tajam perbedaan antara kekuatan manusia yang diwakili oleh Yoab dan hikmat Allah yang diwakili oleh perempuan Abel. Kekuatan manusia hanya melahirkan kematian, tetapi hikmat Allah menyelamatkan kehidupan. Karena itu, kita sebagai umat Allah harus hidup dengan mencari hikmat Allah, bukan mencari kekuatan bagi diri sendiri atau meminta supaya kekuatan diberikan kepada kita. Ketika kita dipenuhi dengan hikmat yang Allah berikan, melalui pilihan, perkataan, dan tindakan kita yang berhikmat, orang-orang yang berjalan bersama kita dapat menikmati berkat dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita bagikan di awal khotbah hari ini, hikmat adalah kemampuan untuk membedakan jalan yang baik di dalam Allah dan kemampuan untuk menjalani hidup yang baik di dalam Allah. Ini bukan seperti rumus matematika. Hikmat bukanlah sesuatu seperti rumus matematika. Karena keadaan yang diberikan kepada kita masing-masing berbeda. Tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita juga berbeda-beda. Karena itu, kita memerlukan hikmat untuk membedakan apa jalan yang paling baik di mata Allah, di dalam keadaan harian yang diberikan kepada saya, di dalam kehidupan sehari-hari yang Allah percayakan kepada saya, dan di depan momen-momen pilihan yang penting. Lalu, apa yang paling kita perlukan agar kita dapat hidup dengan hikmat yang sejati, dengan hikmat yang Allah berikan? Alkitab berkata dengan jelas. Mari kita mencari dan membaca Amsal 9:10 bersama-sama. Ini adalah Amsal 9:10. Dalam Perjanjian Lama, Amsal 9:10. Ya, mari kita membaca firman Allah bersama-sama dengan satu suara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Hikmat dari segala hikmat adalah mengenal Allah. Kita harus selalu mengingat bahwa semua hikmat berasal dari Allah, sumber kebenaran. Karena itu, ketika dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, artinya adalah ini.
Jika kita hidup dengan takut akan Allah dan tinggal dalam hubungan yang benar dengan Allah, kita akan mengetahui dan melakukan apa yang paling baik, paling benar, dan paling bermanfaat dalam keadaan yang diberikan kepada kita. Itulah hikmat Allah. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat bahwa dasar hidup yang berhikmat terletak pada hidup yang takut akan Tuhan Allah, yaitu Allah yang telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Saya berharap hari ini juga kita semua, saya dan saudara sekalian, hidup dengan takut akan Allah, menyembah Allah, dan berjalan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Dengan demikian, kiranya hari ini juga kita tinggal di dalam Allah dan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kiranya kita menanggung pekerjaan dan relasi yang Allah percayakan kepada kita hari ini dengan hikmat yang Allah berikan. Dan kiranya berkat Allah mengalir melalui kita, sehingga kita dipakai dengan baik hari ini sebagai saluran berkat Tuhan. Saya memberkati kita semua dalam nama Yesus.